Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara pecinta bonsai kelapa? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk berkarya. Di sini ada bonsai kelapa yang saat itu saya program untuk pengecilan daun ya, dengan melakukan pruning. Hampir 90% daun yang dikurangi atau di pruning. Dan saat itu saya sisakan 2 daun dan 1 tunas, yaitu daun yang ini 1 dan daun yang ini 1. Dan untuk tunasnya waktu itu adalah ini ya. Dan ini adalah daun yang tumbuh setelah proses pruning sebelumnya. Terlihat untuk pengecilan daunnya di sini sudah ada perbedaan antara daun yang ini yang baru dengan daun yang tersisa waktu itu. Itu yang ini, dan 1 tunas yang ini. Lalu bagaimana untuk melakukan perawatan bonsai kelapa dalam proses pengecilan daun? Simak videonya sampai selesai. Untuk perawatan dalam proses pengecilan daun dengan sistem pruning itu tetap melakukan penyayatan tapis secara rutin. Itu harus selalu dilakukan karena percuma dilakukan pruning sampai 90% bila tidak dilakukan untuk perawatan sayap tapisnya. Dan untuk kali ini, untuk daun yang tersisa ini, yang saya sisakan waktu itu 2 daun, maka di sini akan saya lakukan pemotongan daunnya agar untuk nutrisinya lebih fokus pada pertumbuhan daun yang baru. Oke, di sini saya potong saja dengan disisakan sedikit di bagian pangkalnya agar untuk bonggolnya tidak terlalu drastis untuk lingkaran ukuran batangnya. Oke, untuk daun yang ini sudah saya potong 1. Untuk ukuran yang besarnya bisa dibandingkan dengan daun yang baru. Perbedaannya sangat jauh, bahkan hampir 50% lebih dari daun sebelumnya. Lalu untuk daun yang satunya lagi, di sini juga saya lakukan pemotongan dengan cara yang sama dari daun yang sebelumnya, yaitu pelepahnya kita sisakan sedikit agar batangnya nanti untuk ukurannya tidak terlalu berbeda jauh dan tetap stabil ukurannya dengan batang yang sebelumnya. Jadi untuk ukuran batang yang ini sampai ke sini, ke yang baru nanti tetap sama.
Oke, tersisa segini ya. Lalu di sini untuk tapsnya kita lakukan penyayatan di bagian pangkalnya sini agar untuk pelepahnya dia mau mekar dan tidak mengikat pada pelepah daun yang baru. Di sini untuk pemotongannya saya lakukan sampai pangkal karena ini untuk pelepah yang paling besar. Di sini juga sebelahnya. Jadi untuk daun yang ketiga ini dari yang saya sisakan sebelumnya, ini saya sisakan satu untuk menopang daun yang baru terlebih dahulu. Setelah daun yang baru-baru ini kuat, barulah ini nanti kita mengikuti untuk yang ini, lalu kita potong ini. Ini saya lakukan untuk cara yang aman saja ya, agar tidak terjadi stres atau kematian pada bonsai kelapanya. Kita menggunakan cara yang paling aman saja, yaitu sistem pruning dan terus rajin melakukan perawatan pada sayap habisnya. Untuk pengecilan daun juga bisa dilakukan dengan cara tebas ekstrim ya, yaitu dipotong langsung semuanya untuk daunnya, namun itu adalah 50-50. Bila ragu dalam melakukan atau takut dalam melakukan tebas ekstrim, maka jangan dilakukan. Bila memang ragu-ragu atau khawatir nanti bonsainya malah mati, itu akan rugi sendiri. Namun bila yakin dan bisa melakukannya, tidak apa-apa untuk dilakukan tebas ekstrim dalam pengecilan daun bonsai kelapa. Untuk cara yang lebih aman, untuk saudaraku semuanya yang baru memulai budidaya bonsai kelapa, mungkin bisa dilakukan dengan rajin melakukan pruning dan saya tapis saja. Nanti dengan seiring proses tumbuhnya daun bonsai kelapa, maka akan terjadi seperti ini, yaitu daun akan kecil atau kerdil. Hanya saja kita membutuhkan waktu yang agak lama dan kita harus sabar dalam merawat bonsai kelapa dan mengikuti proses pertumbuhannya. Oke, setelah disayat lalu potong di bagian pangkal sini.
Dan untuk di bagian tunasnya ini harap lebih berhati-hati dalam melakukan sayat tapisnya. Jangan terlalu menekan ke dalam karena akan melukai daunnya dan nanti tumbuhnya kurang bagus hasilnya. Lebih baik di garis pelan-pelan atau dilakukan sayatan sedikit demi sedikit agar tidak menggores daunnya, dan daunnya akan tetap bagus, bersih, dan rapi. Lalu di sebelahnya sini juga dilakukan garis penyayatan sesuai dengan alurnya. Ikuti saja alur pelepahnya dengan melakukan garis tipis pada tapisnya. Lalu setelah itu dipegang sini sedikit, agak ditarik sebelah sini. Setelah terbuka, barulah ini kita tarik tapisnya. Oke, kita putar agar lebih terlihat jelas. Nah, setelah tadi dilakukan penggarisan pada tapis dengan menggunakan pisau sayatnya dengan kedua belah sisi, lalu di sini tekan bagian sini untuk sebelah kiri, dipegang erat, lalu ini tapisnya kita tarik ke bawah agar tidak potel, sambil dilakukan pemotongan seperti ini. Barulah setelahnya kita rapikan untuk sisa-sisanya. Nah, di sini ada sisa-sisa tapisnya. Kita bersihkan agar terlihat rapi. Oke, baiklah saudaraku semuanya, pecinta pucuk kelapa. Seperti inilah untuk perawatan dalam proses pengecilan daun agar daun yang dihasilkan kecil atau kerdil. Nah, untuk pelenturan seperti ini bisa dilakukan tangan kiri memegang bagian pangkal, lalu untuk tangan kanannya yang satunya bisa melakukan pelenturan seperti ini. Di sini pun sama, tinggal ditekan saja. Jangan lupa ini selalu dipegang dengan erat. Dan untuk yang sini bisa dilakukan tangan sebelahnya juga sama, megang sebelah sini pangkalnya, lalu lenturkan seperti ini untuk cara yang manual.
atau bisa dilakukan dengan terapi menggunakan kawat untuk pelenturan bila ingin melakukan pelepah melengkung dengan dilakukan kawat. Diikatkan bagian pangkalnya sini ya. Ini adalah kawat bonsai. Lalu ini dikaitkan ke sini. Ini kawatnya kurang panjang. Oke. Nah, ini. Demikianlah tadi saudaraku pecinta bonsai kelapa untuk proses dan perawatan dalam pengecilan daun agar daun tetap kecil stabil yang dihasilkan. Jadi harus tetap rajin melakukan sayat tapis setelah dilakukan proses pruning pada daun atau pelepah bonsai kelapanya. Semoga bermanfaat untuk saudara semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.